Sulawesi, dahulu dikenal sebagai Celebes, adalah sebuah pulau di Indonesia. Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Di Indonesia, hanya Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang lebih besar luas wilayahnya serta hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki populasi lebih banyak dari Sulawesi. Bentang alam di Sulawesi mencakup 4 semenanjung, yakni Semenanjung Utara, Semenanjung Timur, Semenanjung Selatan, dan Semenanjung Tenggara. Ada 3 teluk yang memisahkan semenanjung-semenanjung ini, yaitu Teluk Tomini, Teluk Gorontalo, yang membentang di wilayah perairan selatan dari Semenanjung Minahasa, Semenanjung Gorontalo, dan Semenanjung Tomini Boh Teluk Tolo di antara Semenanjung Timur dan Tenggara, dan Teluk Bon di antara Semenanjung Selatan dan Tenggara. Selat Makassar membentang di sepanjang sisi barat pulau dan memisahkan pulau ini dari Kalimantan. Selain itu, Sulawesi juga terletak di antara pertemuan 3 lempeng, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Sulawesi memiliki struktur tektonik yang sangat kompleks. Etimologi. Nama Sulawesi diperkirakan berasal dari kata dalam bahasa-bahasa di Sulawesi Tengah yaitu kata Sula yang berarti nusa pulau, dan kata Mesi yang berarti besi, logam, yang mungkin merujuk pada praktik perdagangan biji besi hasil produksi tambang-tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano, dekat Sorowako, Luwu Timur. Sedangkan bangsa orang-orang Portugis yang datang sekitar abad 14–15 Masehi adalah bangsa asing pertama yang menggunakan nama Celebes untuk menyebut Pulau Sulawesi secara keseluruhan. Geografi. Sulawesi adalah pulau terbesar ke-11 di dunia dan meliputi area seluas 174.600 km persegi. Bagian tengah pulau ini bergunung-gunung dengan permukaan kasar sehingga semenanjung di Sulawesi pada dasarnya jauh satu sama lain dan lebih mudah dijangkau melalui laut daripada melalui jalan darat. Ada 3 teluk yang membagi semenanjung-semenanjung di Sulawesi, dari utara ke selatan, yaitu Teluk Tomini, Tolo, dan Bon. Ketiganya memisahkan Semenanjung Minahasa atau Semenanjung Utara, Semenanjung Timur, Semenanjung Tenggara, dan Semenanjung Selatan. Selat Makassar membentang di sepanjang sisi barat pulau ini. Sulawesi dikelilingi oleh Kalimantan di sebelah barat, oleh Filipina di sebelah utara, oleh Maluku di timur, serta oleh Flores dan Timor di selatan. Kepulauan kecil. Kepulauan Selayar membentuk semenanjung yang membentang ke selatan dari bagian barat daya Sulawesi hingga ke Laut Flores. Secara administratif, Kepulauan Selayar merupakan bagian dari Sulawesi Selatan. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut membentang ke utara dari ujung timur Laut Sulawesi, sementara Pulau Buton dan pulau-pulau tetangganya berbatasan dengan Semenanjung Tenggara. Kepulauan Togean berada di tengah Teluk Tomini, Pulau Peleng serta Kepulauan Banggai membentuk sebuah gugusan pulau antara Sulawesi dan Maluku. Semua pulau yang disebutkan di atas dan pulau-pulau yang lebih kecil secara administratif merupakan bagian dari 6 provinsi di Sulawesi. Geologi. Pulau ini terbentuk melalui lekukan tepi laut dalam yang mengelilinginya hingga wilayah pedalaman berupa pegunungan yang tinggi dan sebagian besar non-vulkanik. Gunung berapi aktif ditemukan di Semenanjung Minahasa yang berada di sisi timur dari Semenanjung Utara Sulawesi dan terus membentang ke utara menuju Kepulauan Sangihe. Daerah ini merupakan tempat bagi beberapa gunung berapi aktif seperti Gunung Lokon, Gunung Awu, Soputan, dan Karangetang. Menurut rekonstruksi lempeng, pulau ini diyakini terbentuk melalui proses tumbukan teran antara lempeng Asia, yang membentuk Semenanjung Barat dan Barat Daya, dan lempeng Australia, yang membentuk Semenanjung Tenggara dan Banggai dengan busur kepulauan yang sebelumnya berada di Samudera Pasifik dan membentuk Semenanjung Utara dan Timur. Karena ketidakstabilan riwayat tektoniknya, berbagai sesar terbentuk dan pulau ini menjadi rawan gempa bumi. Sulawesi, berbeda dengan sebagian besar pulau lainnya di wilayah biogeografis Wallacea,
tidak sepenuhnya memiliki sifat samudera, tetapi merupakan pulau komposit di pusat zona tabrakan Asia-Australia. Bagian dari pulau ini sebelumnya menyatu, entah pada batas benua Asia atau Australia, sebelum akhirnya terpisah dari benua asalnya melalui proses Vicarian. Di sebelah barat, pembukaan Selat Makassar memisahkan Sulawesi Barat dari Sundaland pada zaman Eosen sekitar 45 juta tahun yang lalu. Di sebelah timur, pandangan awam tentang tumbukan yang melibatkan beberapa fragmen benua yang terpisah dari Pulau Nugini dengan batas volkanik aktif di Sulawesi Barat pada waktu yang berbeda sejak zaman Miosen awal sekitar 20 juta tahun yang lalu. Baru-baru ini digantikan oleh hipotesis bahwa fragmen tambahan tersebut merupakan hasil dari tabrakan tunggal yang terjadi pada zaman Miosen antara Sulawesi Barat dengan titik Sula yang merupakan ujung barat dari sabuk lipat kuno asal Variskan pada zaman Paleozoikum akhir. Sejarah. Sejak abad ke-13, akses terhadap barang perdagangan berharga dan sumber mineral besi mulai mengubah pola lama budaya di Sulawesi, dan ini memungkinkan individu yang ambisius untuk membangun unit politik yang lebih besar. Tidak diketahui mengapa kedua hal tersebut muncul bersama-sama, mungkin salah satu adalah hasil yang lain. Pada 1400-an, sejumlah kerajaan pertanian yang baru telah muncul di barat lembah Cenrana, serta di daerah pantai selatan dan di pantai timur dekat Parepare yang modern. Orang-orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini, yang dipercayai sebagai negara kepulauan karena bentuknya yang mengerut, adalah pelaut Portugis pada tahun 1525, dikirim dari Maluku untuk mencari emas, yang kepulauan memiliki reputasi penghasil. Belanda tiba pada tahun 1605 dan dengan cepat diikuti oleh Inggris, lalu mendirikan pabrik di Makassar. Sejak 1660, Belanda berperang melawan kerajaan Gowa Makassar terutama di bagian pesisir barat yang berkuasa. Pada tahun 1669, Laksamana Spelman memaksa penguasa, Sultan Hasanuddin, untuk menandatangani perjanjian Bongaya, yang menyerahkan kontrol perdagangan ke perusahaan Hindia Belanda. Belanda dibantu dalam penaklukan mereka oleh Panglima Perang Bugis Arumpalaka, penguasa kerajaan Bugis Bon. Belanda membangun benteng di ujung pandang, sedangkan Arumpalaka menjadi penguasa daerah dan kerajaan Bon menjadi dominan. Perkembangan politik dan budaya tampaknya telah melambat sebagai akibat dari status quo. Pada tahun 1905 seluruh Sulawesi menjadi bagian dari koloni negara Belanda dari Hindia Belanda sampai pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Selama Revolusi Nasional Indonesia, Turk, Westerling Kapten Belanda membunuh sedikitnya 4.000 orang selama kampanye Sulawesi Selatan. Setelah penyerahan kedaulatan pada Desember tahun 1949, Sulawesi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan pada tahun 1950 menjadi tergabung dalam Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat kemerdekaan Indonesia, Sulawesi berstatus sebagai provinsi dengan bentuk pemerintahan otonom di bawah pimpinan seorang gubernur. Provinsi Sulawesi ketika itu beribu kota di Makassar, dengan Gubernur Dr. GSSJ Ratulangi. Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam negara Indonesia Timur, NIT, dan kemudian NIT menjadi negara bagian dari Negara Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sulawesi statusnya dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960. Gubernur Sulawesi, Dr. G. SSJ Ratulangi tahun 1945 sampai tahun 1949. Bernard Wilhelm Lapian tahun 1949 sampai tahun 1951. R. Sudiro tahun 1951 sampai tahun 1953. Andi Burhanuddin, 1953.
Lanto Daeng Pasewang tahun 1953 sampai tahun 1956. Andi Pangerang Petarani tahun 1956 sampai tahun 1960. Mulai tahun 1960, Sulawesi terdiri dari dua buah daerah tingkat 1, yaitu Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah. Pada tahun 1964 dibentuk Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah, sedangkan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah diubah menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara. Demikian pula Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dibentuk terpisah dari Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara, sedangkan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan. Mulai tahun 1999 pemakaian istilah Daerah Tingkat 1 dihilangkan, sehingga keempat wilayah di atas sebutannya berubah masing-masing menjadi provinsi. Memasuki era reformasi seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, terbentuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2000, dan kemudian Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004. Pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, sentralisasi dan otonomi daerah menguat sehingga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan otonomi daerah membagi-bagi wilayah administratif di Pulau Sulawesi menjadi beberapa provinsi. Pulau Sulawesi pertama kali dibagi menjadi dua provinsi dengan nama Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Pada tahun 1959 sampai 1960-an, terjadi pemekaran wilayah sehingga Pulau Sulawesi terbagi menjadi 4 provinsi dengan masing-masing ibu kotanya yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado, dan Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah di Sulawesi menyusun suatu strategi pengembangan wilayah dengan merujuk bentuk rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Daerah otonomi baru kembali terbentuk di Sulawesi pada tahun 2000 dengan pemekaran sebagian wilayah Sulawesi Utara menjadi Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember tahun 2000. Provinsi baru kembali terbentuk di Pulau Sulawesi dengan pemekaran Provinsi Sulawesi Barat dari Provinsi Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang tertanggal tanggal 5 Oktober tahun 2004. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas wilayah daratan 68,033 km persegi dan luas laut mencapai 189,480 km persegi yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togean di Teluk Tomini, Teluk Gorontalo, dan pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo. Sebagian besar daratan di provinsi ini bergunung-gunung, 42,80% berada di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut, dan Katopasa adalah gunung tertinggi dengan ketinggian 2.835 meter dari permukaan laut. Kota besar. Berikut 10 kota besar di Sulawesi berdasarkan jumlah populasi tahun 2010. Urutan kota. Provinsi populasi 1. Makassar, Sulawesi Selatan, 1.769.920 jiwa, 2018. 2. Manado, Sulawesi Utara, 469.910 jiwa, 2018. 3. Kendari, Sulawesi Tenggara, 359,371 jiwa, 2017. 4. Palu, Sulawesi Tengah, 342,754 jiwa, 2015. 5. Gorontalo, 210.882 jiwa, 2018. 6. Bitung, Sulawesi Utara, 269.396 jiwa, 2015. 7.
Palopo, Sulawesi Selatan, 168.830 jiwa, 2015. 8. Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 167.519 jiwa, 2018. 9. Parepare, Sulawesi Selatan, 132.048 jiwa, 2012. 10. Kota Mobagu, Sulawesi Utara, 116.194 jiwa, 2015. Sumber daya alam, tumbuhan. Semenjak Kebun Raya Bogor berdiri pada 1817, beberapa botanis Eropa seperti Reinward, Forsten, Teisman dan Beccari sudah melakukan eksplorasi keanekaragaman tumbuhan di Sulawesi. Sebagian besar kolektor mengunjungi wilayah yang berdekatan dengan permukiman penduduk, seperti di sekitar Makassar, Manado dan Buton. Eksplorasi flora di Sulawesi bagian tengah dimulai pada saat ekspedisi Sulawesi oleh Louis van Vuren pada tahun-tahun 1912 sampai tahun 1914. Ekspedisi ini menyisir wilayah Sulawesi bagian barat sampai ke Semenanjung Selatan, meliputi dua wilayah pegunungan Kuarles, Latimojong, serta dataran tinggi Toraja. Beberapa spesies baru berhasil ditemukan pada ekspedisi ini, diantaranya Rhododendron vanvureni JJ sem ericece, Bulbopilum vanvureni JJ sem orchidaceae, Dendrochilum muriculatum JJ sem, Begonia rahmati tebit Begoniaceae. Eksplorasi flora di wilayah Mamasa dilakukan oleh Monod de Vroedeville, seorang botanis Rijksherbarium Leiden, Belanda, pada 1939. Monod mengunjungi Gunung Mambuliling yang bersisian dengan Gunung Gandang Dewata dalam rangkaian pegunungan Kuarles di Mamasa. Koleksi tumbuhan yang terkumpul disimpan di Herbarium Bogoriense dan Rijksherbarium Leiden. Beberapa tumbuhan jenis baru yang ditemukan ekspedisi ini antara lain Bulbopilum falculicon JJ sem orchidaceae, Dendrochilum monodi JJ sem orchidaceae, Microstylus mambulilingensis JJ sem orchidaceae, Strophacanthus celebicus Bremek, Acanthaceae, Gentiana uncifolia Bach F. Gentianece, Sonerilla celebica Bach F. Melastomataceae, Sonerilla freudevilliana Bach F. Melastomataceae. Daftar gunung di Sulawesi. Gunung Gawalise, 2023 mdpl. Gunung Nokilalaki. Gunung Lokon, 1689 mdpl. Gunung Klabat. Gunung Soputan. Gunung Mekongga, 2620 mdpl. Gunung Mahawu. Gunung Bawakaraeng, 2705 mdpl. Gunung Latimojong, 3680 mdpl. Gunung Karangetang. Gunung Awu. Gunung Bawah Laut. Gunung Gandang Dewata, 3307 mdpl. 4 Semenanjung Utama. Semenanjung Utara. Semenanjung Timur. Semenanjung Selatan. Semenanjung Tenggara. Bugis Makassar. Suku Bugis Makassar adalah suku yang lebih dominan di Pulau Sulawesi ini, di mana suku ini dapat ditemui di mana-mana di Pulau Sulawesi. Suku Bugis mayoritas adalah pedagang, jadi tidak heran jika rata-rata pasar di pulau ini dikuasai oleh suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang taat beragama. Suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang. Lingkungan. Isu lingkungan terbesar di Sulawesi adalah penggundulan hutan. Pada tahun 2007, para ilmuwan menemukan bahwa 80% hutan Sulawesi telah hilang atau terdegradasi, terutama berpusat di dataran rendah dan hutan bakau. Hutan digunduli untuk berbagai kepentingan dan proyek pertanian besar. Hilangnya hutan telah mengakibatkan banyak spesies endemik Sulawesi terancam punah. Selain itu, 99% lahan basah Sulawesi telah hilang atau rusak. Oleh karena itu, 20% wilayah di Sulawesi kini menjadi wilayah konservasi hutan yang dilindungi untuk memelihara lingkungan dan spesies endemik di dalamnya. Ancaman lingkungan lainnya termasuk perburuan daging dan penambangan ilegal. Taman Nasional dan Cagar Alam.
Pulau Sulawesi memiliki 6 taman nasional dan 19 cagar alam. Selain itu, Sulawesi memiliki 3 kawasan lindung lautan. Banyak taman nasional di Sulawesi yang terancam penebangan, pertambangan ilegal, dan penggundulan hutan untuk pertanian. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berlangsung di Pulau Sulawesi terutama berkaitan dengan perdagangan komoditas unggulan berupa hasil sumber daya alam. Komoditas ini berupa hasil pertanian, perikanan, pangan, nikel dan kakao. Pusat kegiatan ekonomi berada di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fasilitas pendukung adalah Makassar Newport yang ditargetkan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2021.